Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali mengenai statistika dan peluang. Dalam video ini akan kita bahas mengenai distribusi binomial yang termasuk ke dalam kelompok variabel acak diskrit. Tidak lupa, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu niat yang kuat serta doa agar kita nantinya memperoleh pemahaman yang mumpuni dari apa yang akan kita diskusikan kali ini. Teman-teman, kalau teman-teman berbicara mengenai distribusi binomial, maka ada syarat pemahaman yang tidak boleh kita lewati, yaitu terkait dengan distribusi Bernoulli. Kedua distribusi ini adalah bagian dari variabel acak diskrit. Sebagai contoh, peluang seorang mengalami demam setelah divaksinasi adalah 0,20. Tuan Y mengikuti program vaksinasi pada suatu hari. Berapa peluang bahwa dia mengalami demam? Perhatikan teman-teman, dari kasus ini kita dapat melihat beberapa fakta. Kasus ini merupakan kasus satu kejadian. Dari mana kita tahu ini Tuan Y? Tuan Y yang divaksinasi. Hanya Tuan Y saja, tidak ada yang lain. Kemudian, kasus ini merupakan kasus yang hanya memiliki dua kemungkinan. Kita perhatikan kata demam di sini. Berarti kalau demam ini tidak terjadi, sebaliknya berarti tidak demam yang dialami oleh Tuan Y ini. Kemudian nilai peluangnya pun dapat kita temukan dengan mudah, yaitu 0,20. Nah, karena ini merupakan kasus satu kejadian, terus hanya memiliki dua kemungkinan hasil, serta peluangnya dengan mudah dapat kita identifikasi, maka ini diselesaikan dengan distribusi Bernoulli. Nah, teman-teman, kita perhatikan sekarang ada soal berikutnya, yaitu kasusnya adalah peluang seseorang mengalami demam setelah divaksinasi adalah 0,20. 7 orang mengikuti program vaksinasi pada suatu hari. Berapa peluang bahwa 3 orang di antaranya mengalami demam? Coba kita perhatikan. Kasus ini lebih dari satu kejadian. Karena apa? Karena ada 7 orang yang divaksinasi. Dan ketujuh orang ini nanti harus kita asumsikan masing-masing bersifat independen. Jadi dari satu orang dengan satu orang lainnya itu independen. Hanya ada dua kemungkinan sama seperti sebelumnya, yaitu demam dan tentunya komplemennya adalah tidak demam. Dan peluangnya pun sama, bahwa kita dapat temukan dengan mudah yaitu 0,20. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kuncinya adalah bahwa kejadian yang kita amati lebih dari satu kejadian, maka kita selesaikan dengan distribusi binomial. Mari sekarang kita ilustrasikan agar kita dapat memahami bagaimana distribusi binomial itu sebenarnya. Misalkan tadi bahwa D ini adalah si pasien yang divaksinasi menderita demam. Berarti D komplement, atau ada di garis di atas kita sebutkan bahwa dia tidak menderita demam. Kita tahu tadi peluang seseorang menderita demam setelah divaksinasi adalah 0,20. Berarti dengan demikian peluang komplement dari demam atau peluang tidak demam sama saja dengan 1 min 0,20. Atau sama dengan 0,80. Nah, perhatikan sekarang untuk kasus yang satu orang tadi. Jadi kejadiannya kalau misalnya dia demam, berarti kita simbolkan sebagai kejadian D dengan peluang 0,20. Sedangkan di sisi lain ada juga kemungkinan kejadian lainnya, yaitu orang yang divaksinasi tadi tidak menderita demam atau sehat-sehat saja. Kita simbolkan dengan D komplement. Peluangnya tadi kalau D komplement atau tidak demam berarti 1 dikurangi peluang demam atau sama dengan 0,80.
Kalau teman-teman perhatikan, berarti karena kita tadi di soal pertama yang satu orang Tuan Y itu ingin melihat kejadian bahwa seseorang demam setelah divaksinasi, berarti ketika orang tersebut demam, berarti kita sukses untuk mendapatkan atau mengobservasi orang yang demam setelah divaksinasi. Sebaliknya, kalau dia tidak demam, berarti kita gagal mendapatkan orang yang ingin kita observasi. Kalau dia sukses, seperti yang dijelaskan dalam video tentang distribusi Bernoulli, maka X-nya sama dengan 1, dan kalau gagal berarti X-nya sama dengan 0. Perhatikan bahwa ini adalah PMF untuk variabel acak yang berdistribusi Bernoulli, yaitu peluang X sama dengan X sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X, untuk X sama dengan 0 atau 1. Nah, jadi kalau peluang X sama dengan 1, berarti ini adalah 0,20, berarti P-nya pangkat 1, kali 1 min 0,20 pangkat 1 min 1, berarti ini karena 0,20 pangkat 1 kita rubah jadi 0,2, sedangkan ini 1 min 0,20 berarti 0,8, dan pangkatnya adalah 1 min 1 berarti 0, sama dengan 0,2 kali 1, berarti peluang X sama dengan 1, atau jika percobaan ini sukses berarti 0,2 peluangnya. Sebaliknya, kalau untuk X sama dengan 0 atau ketika percobaan kita gagal, tidak mendapatkan orang yang demam atau tidak mendapatkan Tuan Y tadi demam, berarti sama dengan 0,20 pangkat 0 karena X-nya sama dengan 0. Kali 1 min 0,20 pangkat 1 min 0, berarti ini 1 karena 0,20 pangkat 0 adalah 1, dan 0,80 pangkatnya adalah 1 karena 1 min 0 sama dengan 1. Berarti peluang X sama dengan 0 adalah 0,8. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan berarti ini kita selesaikan dengan distribusi Bernoulli. Teman-teman, kalau yang satu kasus ini dengan distribusi Bernoulli, bagaimana kalau sekarang dengan kasus yang kedua tadi? Peluang seorang mengalami demam setelah divaksinasi adalah 0,20. 7 orang mengikuti program vaksinasi pada suatu hari. Berapa peluang bahwa 3 orang diantaranya mengalami demam? Jadi ingat, sekarang percobaannya atau observasinya terhadap 7 orang, tidak lagi 1 orang. Dan kita ingin mengetahui berapa peluang jika 3 orang dari 7 orang tadi adalah menderita demam. Mari kita lihat bagaimana ilustrasinya dengan notasi yang sama tadi, yaitu D berarti dia menderita demam, D komplement berarti tidak menderita demam, dengan peluang demam adalah 0,20 dan peluang tidak demam adalah 0,80. Sekarang kita perhatikan, ada 7 orang, berarti ada 7 titik observasi kita. 1, 2, sampai 7. Kemudian ada 3 orang yang akan menderita demam. Berarti kalau kita lihat bagaimana kemungkinan bahwa terjadi 3 orang demam dari 7 orang seluruhnya ini. Perhatikan, bisa jadi orang yang demam itu pada urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya 4 sampai 7 berarti tidak demam. Berarti ini 3 pertama dari 7 orang, berarti 4 orang selanjutnya tidak menderita demam. Ini baru kemungkinan pertama. Apakah ada kemungkinan lain? Kita perhatikan, bisa jadi juga orang pertama demam, orang yang diobservasi kedua demam, orang yang diobservasi ketiga tidak demam, tapi orang yang keempat yang merasakan demam. Sedangkan orang kelima, keenam, dan ketujuh berarti dia tidak menderita demam. Tetap jumlah yang demamnya 3. Hanya sekarang di orang yang diobservasi pertama, kedua, dan ketiga. Apakah ada kemungkinan lain? Masih tetap ada. Orang pertama yang kita observasi demam. Orang kedua yang kita observasi juga demam. Orang yang ketiga sehat, tidak demam. Orang keempat juga demikian sehat. Sedangkan orang kelima bisa jadi demam. Orang keenam tidak, dan orang ketujuh juga tidak demam. Begitu seterusnya.
Perhatikan teman-teman, apabila kita menginginkan 3 orang dari 7 orang ini termasuk ke dalam klasifikasi atau kategori yang ingin kita observasi, bagaimana caranya? Teman-teman, kalau kemudian ada pertanyaan, ada berapa kemungkinan seluruhnya? Perhatikan baik-baik bahwa karena saling bebas antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya, maka ketika kita mengidentifikasi berapa seluruh kemungkinan kejadian yang dapat muncul dari susunan ini, maka jawabannya kita gunakan dengan rumus kombinasi. Bagaimana rumus kombinasi itu? Seperti ini, n kombinasi x. Berarti ini adalah n faktorial dibagi x faktorial kali n min x faktorial. Kita perhatikan bahwa n ini adalah jumlah seluruh percobaan. Sedangkan x ini adalah jumlah percobaan atau unit yang memenuhi kriteria yang ingin kita lihat atau observasi. Maka dengan demikian n-nya berarti 7. Sedangkan x-nya adalah 3. Karena apa? Karena kita ingin melihat 3 orang yang menderita demam setelah vaksinasi. Jadi selanjutnya dengan n sama dengan 7 dan x sama dengan 3 dapat kita hitung 7 kombinasi 3. Berarti 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 min 3 faktorial. Sama dengan yang 7 ini kita uraikan jadi 4 faktorial kali 5 kali 6 kali 7. Yang bawahnya berarti 3 faktorial kali 7 min 3 berarti 4. Kemudian difaktorialkan menjadi 4 faktorial. Sama dengan berarti yang 4 faktorial di bawah dicoret dengan 4 faktorial di atas, maka sekarang menjadi 5 kali 6 kali 7. Dan 3 faktorial ini sama dengan 6. Maka kalau kita coret 6 di bawah dengan 6 di atas, maka akan kita hasilkan 7 kombinasi 3 adalah 35. Dari mana? Dari 5 kali 7. Nah, jadi sekarang teman-teman harus pahami bahwa dari sisi penyusunan susunan yang mungkin dari n buah percobaan dan kita ingin x diantaranya memenuhi kualifikasi yang kita inginkan, berarti jumlah seluruh kemungkinannya kita cari dengan rumus n kombinasi x yang kalau kita uraikan adalah n faktorial dibagi x faktorial kali n min x faktorial.